Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Amanda Putri dari DP19 Exploration A akan menjelaskan tentang Research and Development Program, yakni pengembangan mesin pembuat es batu portable ini dari grup kami yang beranggotakan saya sendiri Salsa Amanda Putri dengan NIM 1602191027 dan Michelle Ludia dengan NIM 1602194018 dari DP19 Exploration A. Next. Pengembangan mesin pembuatan es batu portable ini bertujuan untuk mengembangkan mesin pembuat es batu portable yang sudah ada dengan ukuran mini dan ringan serta efisien. Produk ini sangat efisien digunakan pada saat dalam perjalanan, pada saat membutuhkan es batu dalam waktu yang cepat, namun dalam kuantitas yang sedikit. Dan mesin ini juga biasa digunakan pada saat seseorang individu memerlukan es batu tanpa menggunakan energi listrik atau bisa disebut wireless, seperti anak kos, anak asrama, dan orang yang sedang piknik dan sebagainya. Produk ini patut dikembangkan daripada produk existing karena produk ini lebih efisien dan mempunyai banyak kelebihan, yakni seperti wireless atau dapat digunakan tanpa listrik, lalu lebih compact, lebih ringan, dan memiliki daya volt listrik yang lebih rendah, jauh lebih rendah daripada produk existing seperti kulkas dan freezer yang sudah ada. Produk ini dapat ditemukan dengan mudah pada supermarket atau official store terdekat dan dapat dibeli secara offline maupun online. Produk ini memiliki sasaran user, yakni seperti anak asrama, anak kos, dan keluarga kecil yang suka berpiknik, dan sebagainya. Dan dapat juga digunakan oleh pedagang-pedagang minuman kecil samping jalan, dan sebagainya. Produk ini diciptakan untuk mengefisiensi produk yang sudah ada, maka produk ini dibuat lebih ringkas, lebih ringan, dan lebih efisien dan dapat dibawa kemana-mana daripada produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Next. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai dua iklim. Dua iklim di sini yakni iklim panas dan iklim dingin. Iklim panas merupakan musim kemarau dan iklim dingin merupakan musim penghujan. Seperti survei yang telah dilakukan oleh pemerintah kita, di musim panas mayoritas masyarakat Indonesia lebih menyukai minuman dingin, terutama dengan mencampurkannya es batu maupun meletakkannya ke dalam freezer maupun kulkas. Es batu di sini banyak sekali dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang masih membeli atau tidak memproduksi secara pribadi es batu tersebut dan lebih memilih untuk membelinya di warung-warung seperti warung pinggiran dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Ketua BPOM, yakni 23% masyarakat Indonesia mayoritas mengkonsumsi es batu yang berasal dari air sungai yang belum dimasak, sehingga dapat membahayakan apabila dikonsumsi jangka panjang. Maka dari itu, produk ini sangat bermanfaat untuk generasi milenial karena dapat digunakan atau dapat membuat es batu secara cepat dan di mana saja tanpa menggunakan listrik dan lebih efisien karena bentuk mesin yang lebih ringan daripada mesin yang sudah ada. Oleh karena itu, riset ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat agar dapat membuat es batu kapan saja dan di mana saja.
banyak faktor kelebihan mesin ini seperti dibandingkan mesin yang sudah ada sebelumnya, yakni kulkas dan freezer. Seperti dari daya, dari desain, dari ukuran, dan dari bobot, dan dari sebagainya. Maka dari itu, mesin ini diciptakan untuk mengefisiensi kegiatan pembuatan es batu ke depannya. Next, tujuan. Tujuan pembuatan mesin es batu portable ini untuk mendapatkan produk mesin es batu yang lebih kompak, ringan, dan efisien, serta memiliki kemampuan yang lebih baik daripada mesin ekstaz yang sudah ada sekarang, sehingga masyarakat ke depannya dapat lebih dimudahkan untuk membuat es batu di mana saja dan kapan saja. Karena mesin ini memiliki kelebihan yakni wireless dan lebih ringan dan dapat dibawa kemana saja. Ukuran capaian. Ukuran capaian di sini dapat dilihat dari pertama, peneliti akan mendapatkan data real dari mesin yang sudah ada, mesin existing yang sudah ada seperti freezer dan kulkas. Lalu kita akan mengolah detail spesifikasi, sistem, dan desain mesin yang sudah ada. Dan kita akan memberikan kuesioner kepada masyarakat bagaimana kepuasan terhadap mesin yang sudah ada tersebut. Selanjutnya, setelah peneliti mendapatkan hasil riset yang menyeluruh, peneliti akan menarik kesimpulan dan menarik saran untuk mengembangkan produk tersebut dan menyusunnya ke dalam catatan atau laporan secara sistematis. Setelah laporan riset jadi, peneliti akan melakukan tindakan agar untuk mengembangkan produk secara jadi berdasarkan hasil riset data yang sudah diolah. Lalu, peneliti akan mendapatkan mesin pembuat es batu portable yang lebih efisien secara desain, sistem, dan lebih ringan secara lebih berkualitas daripada produk existing yang sudah ada sebelumnya. Next. Tolak ukur kebermanfaatan mesin es batu portable. Di sini kita bagi menjadi 3 macam, yakni kebutuhan pribadi, kebutuhan bisnis pribadi, dan peluang bisnis. Kebutuhan pribadi berupa penggunaan individual terhadap mesin pembuat es batu portable, seperti penggunaan di rumah, atau penggunaan anak kos, atau perantau, atau anak asrama, dan sebagainya. Lalu, kebutuhan bisnis pribadi. Dewasa ini banyak sekali bisnis-bisnis kecil rumahan yang berkembang, seperti es boba dan sebagainya. Dalam bisnis yang sedang berkembang itu, terutama bisnis minuman, otomatis dia memerlukan mesin es batu portable agar mengefisiensi waktu untuk melayani penjual dan juga memberikan efisiensi waktu yang cepat untuk membuat es batu lebih banyak dan dalam jumlah tertentu serta untuk menghemat daya listrik yang ada dibandingkan dengan mesin existing sebelumnya. Yang terakhir yakni peluang bisnis. Peluang bisnis es batu ini sudah tidak dilakukan karena banyak sekali sekarang pengusaha es batu yang menjual es batu maupun mesin pembuat es batu secara besar-besaran dan mendapatkan profit yang baik dan benar. Oke, next. Teknik pelaksanaan, research, dan program development kami. Yang pertama, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama kami akan mengumpulkan dan mengolah data. Kami akan mencari data real dari produk existing sudah ada, lalu kami akan melakukan survei kepuasan terhadap target pasar yang sudah kami tentukan terhadap produk yang sudah ada tersebut. Lalu kita akan menyeleksi data yang kami dapatkan tersebut dan memilah data tersebut menjadi riset. Yang kedua,
kami akan menyusun data tersebut menggunakan metode research and practice sehingga kami dapat menyusunnya secara tersistem atau terstruktur dengan baik agar kami dapat mendapatkan kesimpulan yang mendetail. Yang ketiga, kami akan melakukan riset secara keseluruhan berdasarkan data tersebut untuk menarik saran dan kesimpulan secara detail sebagai bekal riset untuk mengembangkan produk jadi tersebut. Dan yang keempat atau terakhir, kami akan melakukan riset pengembangan produk, yakni kita akan melakukan riset pengembangan produk dari kesimpulan riset sebelumnya, dan kita akan membuat desain, sistem produk, serta efisiensi, daya produk, dan sebagainya berdasarkan hasil riset data yang sebelumnya. Next, flow diagram. Baik, di sini akan saya menjelaskan secara singkat tentang flow diagram kami. Dimulai dari survei dan riset data dari produk existing yang sudah ada. Lalu setelah kita mendapatkan data tersebut, kita memilahnya dan kita menarik kesimpulan dan saran riset. Lalu selanjutnya, setelah kita mendapatkan kesimpulan dan saran riset, kita akan melakukan perancangan dan pengembangan produk dalam artian perancangan desain dan perancangan produk yang akan kami kembangkan berdasarkan riset sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan melaksanakan eksplorasi sistem dan prototyping produk jadi. Jadi kita akan membuat satu produk jadi dengan sistem yang sudah kita rancang dan desain yang sudah kita rancang. Lalu selanjutnya kita akan melakukan product testing. Setelah melakukan product testing, melakukan semua sistem, mengecek semua sistem apabila berjalan lancar, selanjutnya kita akan melakukan survei terhadap masyarakat. Di sini kita mempunyai dua kemungkinan, yakni di approve or no. Masyarakat dapat menerima produk kita atau tidak. Apabila masyarakat tidak bisa menerima produk kita akan kembali ke tahap 4 dan 5, yakni kita akan mengeksplorasi sistem, desain, dan prototyping. Lalu apabila kita sudah mengimprove produk kita akan kembali lagi ke product testing dan akan mensurvei ulang. Lalu apabila sudah diterima masyarakat, kita akan membuat laporan hasil riset. Setelah itu kita dapat memasarkan produk yang telah kita buat tersebut. Next. Berikut adalah timeline grup kami. Pada bulan September 2021, kita akan melakukan produk existing, analisis produk existing yang sudah ada, dan survei terhadap konsumen terhadap produk tersebut, atau bisa disebut riset data. Dan bulan selanjutnya, pada bulan Oktober, kita akan membuat desain dan mengembangkan sistem dari rancangan produk tersebut. Lalu dilanjutkan pada bulan November 2021 hingga Januari 2022, kita akan melakukan eksplorasi dan prototyping, membuat produk jadi dari riset sebelumnya. Lalu pada Januari hingga Februari 2022, kita akan melakukan product testing atau mengetes semua sistem desain produk, lalu melakukan survei ke masyarakat. Dan apabila survei tersebut diterima, kita akan langsung melakukan laporan hasil research and development pada Maret 2022. Next. Rancangan anggaran biaya kami. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena sangat panjang. Namun saya akan menjelaskan secara jumlah total rancangan anggaran biaya kami, yakni sebesar Rp42.945.000. Di sini kami akan membagi rancangan anggaran biaya kami menjadi dua bagan, yakni yang pertama, bagan 1, yakni survei lapangan, riset, dan laporan sebesar Rp4.695.000, yakni dilanjutkan dengan bagan kedua, yakni prototyping dan uji coba produk yang sebesar Rp38.250.000.
hingga total akhir dari RAB kami atau rancangan anggaran biaya kami yakni sebesar Rp42.945.000. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang tim pelaksana dan stakeholder kita. Dimulai dari pembina kami yang terhormat Bapak Hanif Azhar SP MSc, dan dilanjutkan dengan ketua yakni saya sendiri Salsa Amanda Putri, dan dilanjutkan dengan anggota saya Michelle Bia, dan dilanjutkan dengan tim research kami yakni PT Hitachi Asia Indonesia. Kenapa kita memilih PT Hitachi? Karena kita tahu sendiri kalau PT Hitachi adalah salah satu produk atau PT terbaik di Indonesia yang mengembangkan produk teknologi dengan baik dan pesat. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya banyak salah kata. Terima kasih dan sekian dari saya. Salsa Amanda Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.